Kita ke Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo Silitonga, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Gaudensius. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Iya, koruptor takut hidup, tidak takut mati. Sebenarnya mereka itu hanya takut dimiskinkan dan dipermalukan sepanjang masa. Ini pertanyaan saya, karena saya melihatnya ini ada kelucuan. Kok bisa ya Heru Hidayat itu korupsi di 2 perusahaan asuransi besar? Tak ada pengawasan atau ada pendukung atau pelindung. Saya kira dia tidak akan bermain sendiri hingga bisa sampai 39,5 triliun. Kemudian pertanyaan kedua, Bang Gonden, saya nggak ahli hukum. Hukuman mana yang terlebih dahulu dieksekusi terhadap beliau? Apakah hukuman mati? Karena hukuman mati juga tidak mungkin terjadi karena masih di moratorium. Kalau memang hukuman seumur hidupnya dulu, kapan dihukum matinya? Kan gitu. Jadi saya memohon ini. Pengembalian kerugian negara yang diputuskan harus segera dieksekusi, jangan diulur-ulur. Sita semua kapal tanker sebanyak 25 yang beliau punya. Fakta menunjukkan bahwa kasus BLBI, aset koruptor itu setelah puluhan tahun baru dieksekusi. Itu pun sudah ada yang hilang, sudah ada yang dijual, dan lain-lain. Sekarang apa yang mau kita harapkan kepada DPR? DPR ketuanya korupsi, wakil ketuanya korupsi, menteri sosialnya korupsi, menteri kelautannya korupsi yang dari DPR. Apa yang bisa diharapkan untuk soal korupsi? Oleh karena itu kita tidak usah heran kalau RUU korupsi keluar dari prolegnas. Jadi saran saya harusnya pemiskinan dapat dilakukan kalau memang RUU-nya ada, tapi itu tidak ada. Yang paling penting untuk hal korupsi bukan soal hukumannya, tapi yang pasti pengawasan agar tidak ada korupsi di muka bumi Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo.